biar hati kami penuh dengan kesediaan untuk ditabur dengan firman dari Bapa. Terima kasih pada tim pujian penyembahan. Sekali lagi diucapkan salam sejahtera dan salam pada saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama hari ini 25 Desember 2020, hari yang bersejarah buat kita sepanjang tahun. Ya. Kalau kita lihat, karena tahun ini, ya, tahun yang mana unik sekali, ada kelebihannya sendiri. Ya. Kita dipertemukan dengan beberapa hal, tetapi itu tidak mengundang ataupun tidak membuat iman kita jatuh. Ya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan tetap hebat dalam melayani Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalunya Natal itu
Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah bunyi ayat firman Tuhan. Saudara yang berbahagia yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat ini memang ayat yang favorit, ya. Dan memang ayat yang sering kali kita baca setiap tahun, ya. Menjelang Natal, setiap ujung bulan Desember, setiap bulan Desember menjelang Natal. Makanya kalau saya baca keseluruhan perikop ini, memang kita sudah tahu bagaimana kisah lanjutannya. Sebab apa? Karena namanya Natal, ya. Karena Natal, jika tanpa berita kelahiran tentang Kristus, itu tidak artinya, ya. Tiada maknanya bagi kita. Sebab Natal tanpa kasihnya Tuhan Yesus tidak artinya bagi orang tersebutnya. Makanya ada lagu ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, walaupun tidak indah bunyi suaranya, tetapi kata-katanya, saudara, begitu indah. Karena Natal, bicara Natal tanpa kasih Tuhan tidak ada artinya bagi orang percaya. Nah, setiap tahun, ya, kita dihidangkan dengan makanan rohani yang berbicara tentang Natal. Natal itu berbicara tentang penyelamatan manusia berdosa, ya. Lawatannya Allah. Kalau dalam dunia lemah, lawatan Allah itu secara kelihatan. Tetapi di dalam perjanjian baru, saudara, beda sekali, ya. Hebat sekali, ini sekali. Karena lawatannya Allah, dia menjadi seperti manusia, ya. Jadi Natal itu bicara tentang perendahannya Tuhan Yesus dalam inkarnasi, penjelmaan menjadi 100% manusia. Buktinya dikatakan dalam Filipi 2, ya. Boleh baca dalam ayat 6 kalau saya tidak silap, ya. Berbicara bahwa Allah melalui Yesus Kristus, Dia telah mengosongkan dirinya, ya. Dia telah merendahkan dirinya, dan seketika Dia seolah-olah Dia lebih rendah daripada malaikat, ya. Dan perendahannya itu setelah terjadi pada saat kelahirannya, itu pada hari Natal. Makanya pada hari Natal ada tema yang berbeda-beda. Natal itu meluputkan, Natal itu membebaskan daripada kutukan, Natal itu membawa damai, ya. Namun tahun ini, saudara, temanya bukan menyedihkan, ya, tetapi agak menarik, ya, luar biasa, berbeda sedikit daripada yang biasa. Saya sendiri baru hari dengar. Natal itu perpisahan, ya. Dan bukan karena masuk pada waktu lagi dari sini, tidak, ya. Maka jangan sengaja ini dibuat begitu. Namun saya percaya ada satu perkara yang begitu indah, ya, yang kita akan dengarkan bersama. Walau pendengaran agak janggal sedikit, ya, bunyinya pasangan akan tidak masuk akal, tidak enak untuk didengarkan, ya. Kalau pasangan bercinta, janganlah ada kata perpisahan, saudara. Sebab ianya membuat satu hal, yaitu dinamakan merana, kecewa yang amat mendalam. Ada yang mau mati bunuh diri. Dan janganlah ada kata perpisahan dalam suami dan istri, saudara. Kalau itu terjadi,
sampaikan pastilah kepada gembala domba pada waktu di tengah mereka, di tengah jagaan gembala domba. Asal Israel ini terkenal dengan sejarah penternakan domba sejak dari perjanjian lama. Setelah itu artinya saudara-saudara sudah lahir bagimu, dan saya percaya bukannya juru selamat itu hanya lahir kepada para gembala yang diperdengarkan pada waktu itu, tapi kepada sekalian umat Israel, ya. Kepada sekalian orang-orang Israel yang merindukan akan kedatangannya Mesias, sang Mesias yang dijanjikan sejak daripada perjanjian atau perjanjian lama. Tapi pertanyaan saya di sini adalah kenapa? Mengapa Israel memerlukan juru selamat? Saya punya pertanyaan begitu. Ya. Sebab apa saya katakan demikian?
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang tunggal, Raja damai. Jadi tepatlah, dan inilah yang menjadi kerinduan orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka selalu merindukan Raja damai, bukan Raja Herodes. Maka sebab itulah mereka menolak Raja Herodes yang terkenal dengan sikap kejamnya, kecerdasannya. Dan setelah Herodes membunuh adik iparnya yang baru 17 tahun. Ya, adik iparnya adalah daripada istri yang kedua, Maryam, nama istrinya. Baru dia dengar orang-orang lain senang dengan adik iparnya, makanya dia buat, dia kasih tenggelam, dia buat seperti malapetaka, ya satu seperti kemalangan. Tapi menurut Flavius itu adalah sebagian daripada cara menyelamatkan kedudukannya. Istrinya Yahudi, itu namanya Maryam, ya. Baru berumur 25 tahun sudah melahirkan 5 orang anak, tapi 5 orang putra. Putra kalau lelaki kan putra. Juga dibunuhnya ada sebabnya. Saya ringkaskan saja, saya tidak buat. Yang paling ringkas, karena mereka tidak mau bersama, saudara. Maryam tahu ada rancangan Herodes mau membunuh dia. Herodes beritahu tempat, tidak mau beritahu, kalau panjang ceritanya. Kata Herodes, kalau saya mati di sana, bunuh istrinya. Tapi dia tidak mati, balik istrinya tahu cerita itu. Ada rencana, lalu mereka tidak mau tidur sama lagi. Ayah. Makanya itu, saudara, lalu Herodes dikasihnya dia bunuh istrinya yang dia cintai sebenarnya, yang dia cintai, Maryam ini. Akibat daripada pembunuhan itu, saudara, yang parah adalah siapa? Herodes sendiri, yang parahnya sendiri, karena oleh karena kitanya itu siang malam dia teringatkan istrinya sampai tidak ketentuan dalam pemerintahannya. Dia meraup-raup terus, dia terus memanggil-manggil, hampir gila. Ini Herodes memanggil-manggil nama istrinya. Dia tidak dapat lagi jalankan kewajibannya, tugasnya. Bila ketuanya pada Herodes begitu, kemudian ibu mertuanya ambil diri dan dia berlatih mengklaim dirinya sebagai ratu. Herodes dengar itu, lalu dia membunuh mertuanya. Kemudian Herodes juga membunuh 3 orang putranya. Salah satu adalah istri daripada istri pertamanya Herodes. Katakan dalam, makanya dikatakan dalam perjalanan Herodes itu adalah perjalanan berdarah.
bumi. Orang Katolik yang berkatakan tentang bangunan bait Allah yang sekarang kita dalam kota yang baik. Murid-murid Yesus katakan, wah, mereka mengagumi keindahan bait Allah itu saudara, yang terindah di dunia. Bait Allah itu dilapisi dengan emas, marmer yang begitu indah
dan telah kehilangan kemuliaan Allah semua manusia. Namun apa yang terjadi saudara? Orang-orang Yahudi lebih memilih untuk menolak Yesus Kristus, sebab mereka lebih memilih Barabas dibebaskan dan meminta Yesus disalibkan. Tetapi saya katakan itu tidak apa-apa, sebab memang itulah rencana Allah Bapa akan penyelamatan dunia melalui salib Kristus. Kuasa iblis dikalahkan. Namun seterusnya bagaimana? Kita sudah tanya jauh. Dalam permainan pemanggilan di kisah para rasul pula bagaimana? Orang-orang Yahudi masih menolak, masih memilih untuk menolak pengajaran, masih menolak tentang pemerintahan nama Yesus Kristus. Ingat Israel hanya 2% saja kan yang percaya kepada Yesus. Masih menolak pemerintahan Yesus Kristus. Dan akhirnya Paulus katakan dan Paulus memutuskan untuk memberitakan tentang Yesus itu kepada bangsa-bangsa lain, kepada bangsa-bangsa kafir, termasuklah kepada jemaat di Saibikayo, supaya jemaat di Saibikayo tidak melakukan Saibikayo juga merupakan pemberitaan tentang Yesus, supaya kita tidak ada kebinasaan. Tahu kan? Kita semua telah berdosa dan bakal kena hukuman. Lebih baik disebut neraka. Kenapa? Sebab sebabnya sejak dari dahulu terus terang atau nenek moyang kita dahulunya menyembah kepada berhala. Moyang kita dahulu tidak beribadah kepada Allah. Ada yang menyembah kepada Tuhan, tapi Tuhannya itu saudara bukan dari Tuhan. Itu menyembah kepada setan-setan, itu menyembah kepada roh-roh jahat. Kalau sakitnya tidak jumpa dokter dan jumpa dukun, pasti akan buatan orang ketiga. Sebab itu saudara, kutukan dosa dari generasi ke generasi, temurun-temurun, dan itu boleh mengakibatkan kita bakal hidup binasa. Tapi saudaraku yang berbahagia, janganlah kita khawatir. Jangan kita takut kepada kebinasaan. Jangan kita takut kepada api neraka. Sebab apa? Alkitab berkata dalam ayat tadi, Sang Mesias yang dijanjikan itu, Sang Juru Selamat itu sudah lahir. Dan dia lahir bukan hanya kepada umat pilihannya, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa tetapi kepada Tuhan. Dan Sang Juru Selamat saudara, dia sudah mengalahkan kuasa iblis melalui kematiannya bagi pihak kita. Maka itu saudara, sekali lagi, janganlah kita takut dengan api neraka. Ada yang takut sih? Ada yang takut? Semuanya tidak takut. Janganlah kita takutkan api neraka, sebab api neraka itu bukan termasuk kita. Itu tempat bagi orang yang tidak mau percaya. Itu tempat bagi mereka yang tidak mau menerima Yesus sebagai selamat. Api neraka itu saudara tempat bagi orang-orang yang berdosa, tempat orang-orang yang menolak ajaran
2020 kali ini. Walaupun dirayakan dengan cara yang sederhana, dengan cara patuh kepada SOP, akan bermakna jika sekiranya kita sebagai jemaat Tuhan dapat meresponi Natal itu dengan cara yang benar. Sebab apa? Sebabnya adalah Natal itu bicara bukan sekadar perayaannya. Sebab kalau orang tidak percaya ini Natal itu perayaan, tapi bagi orang Kristen Natal itu bukan bicara bukan sekadar perayaannya, tetapi Natal itu bicara akan kelahiran Sang Juru Selamat. Natal itu bicara tentang pemberitaan keselamatan. Dan Sang Juru Selamat itu saudara, Juru Selamat itu bukan kita, bukan lagi lahir di kota Daud, tetapi Sang Juru Selamat sekarang sudah lahir di kota hatimu. Yesus sudah kita terima dan menjadi raja dalam hati kita, dan akhirnya dialah raja yang akan membebaskan kita dari kebinasaan, yang akan memberikan kita pula kehidupan yang kekal. Namun ada syaratnya, ada syarat yang harus dipatuhi. Kalau kerajaan Malaysia menetapkan norma baru, baik kita harus pakai SOP supaya kita tidak kena jangkitan corona, supaya kita tidak mati secara fisik. Maka itu dalam kerajaannya Tuhan ditetapkan dalam firman Tuhan sejak lebih 2000 tahun yang lalu. Kalau engkau mau Yesus lahir dalam hatimu, kalau engkau mau Yesus jadi juru selamatmu, maka itu Natal ini pisahkanlah dirimu dari dosa yang banyak. Pisahkanlah dirimu daripada dosa dan kejahatan. Pisahkanlah dirimu daripada segala keinginan daging. Terlebih dahulu kalau engkau mau Yesus jadi juru selamatmu. Pisahkanlah dirimu daripada pesta pora. Pisahkanlah dirimu daripada merayakan Kristus secara duniawi. Orang-orang lain merayakan Kristus secara duniawi. Kemarin tiba-tiba jam 12 saya dengar ada nyanyinya. Kenapa? Bisa pikir istri saya yang sedang bunyi lagu Selamat Hari Jadi. Dia nyanyi hari jadi 12 malam. Mungkin dia Natal kan. Itu cara duniawi. Jangan sambut dari kesyukuranmu dengan cara duniawi. Pisahkan hidupmu daripada duniawi. Sebab cara itu seperti itu bertentangan dengan keinginan Sang Juru Selamat. Bukan cara begitunya, bukan cara begitu kita merayakan Natal. Saudara yang sebas dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita dalam tahun ini supaya kita memisahkan hidup kita daripada dunia kedagingan, bukanlah karena untuk melarang rutin hidup kita, tetapi semuanya adalah untuk kebaikan kita, semuanya keharmonian keluarga kita, semuanya untuk tujuan hidup yang lebih harmoni di dalam kehidupan kita, agar hidup keluarga kita berbahagia. Kalau rahasia hidup berbahagia dalam keluarga apabila kita memisahkan diri kita daripada segala kejahatan dan memilih untuk mentaati Kristus dalam cara firman. Coba saja dalam kita usaha suami bapak Tuhan panitia mengadu di rumah takau bagian jangan makanya pisahkan dirimu daripada dunia. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal akan menjadi begitu indah sekali apabila kita meresponi firman Tuhan
sekarang Sang Juru Selamat sudah lahir dalam hati kita. Pastor Agus, Juru Selamat sudah hadir dalam hati saya. Sudah? Bila Sang Juru Selamat sudah dalam hati kita, dalam diri kita, di pihak kita, maka kita tidak akan takut lagi kepada pemandai pengadilan. Sebab kita orang percaya diperuntukkan untuk menerima hidup kekal bersama Tuhan kita di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan-Mu dan terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengarkan bersama. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih pada surga, Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Lebih dari 2000 tahun bertahan ke dunia secara manusia. Karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami sebagai umat-umat-Mu, maka pada hari Tuhan Yesus kami sudah mendengar firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan Engkau mau supaya hidup kami tidak serupa dengan dunia ini. Sesungguhnya Tuhan mau hidup kami beda daripada hidup duniawi, beda daripada dunia kedagingan. Tapi kami hidup secara rohani, mentaati ajaran, melakukan seperti yang Kau ajarkan, yang telah kami dengarkan bersama. Tadi surga, terima kasih kami bersyukur kepada-Mu. Kalau beberapa waktu ini ya Tuhan, kami lalai dengan kehidupan kami begitu enak-enakan dengan keadaan dunia yang mengasihkan. Tapi saat kami mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus pada saat ini, saya mohon supaya Tuhan menyucikan, menguruskan dan menyucikan kami daripada segala kejahatan. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang begitu indah pada saat ini yang kami dengar dan kami mengucap syukur semuanya. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara. Mau pintas supaya Roh Kudus berbicara dalam hati kami lewat firman Tuhan agar kami semua diberkati bersama. Dalam nama Yesus